Operasi Pencarian dan Pertolongan atau SAR kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Maros Pangkep, Sulawesi Selatan telah memasuki hari ke-7 pada hari ini, Jumat 23 Januari 2026. Cuaca hingga pukul 9.20 waktu Indonesia Barat atau 10.20 waktu Indonesia Tengah di area operasi dilaporkan cerah. Sebanyak 2 paket atau kantong jenazah hasil temuan sebelumnya telah berhasil dievakuasi menggunakan helikopter dan tiba di Base Ops Lanut Sultan Hasanuddin pada pukul 9.06 waktu Indonesia Tengah. Dalam video yang diterima dari Humas Kantor SAR Makassar pada Jumat 23 Januari 2026 pukul 9.20 waktu Indonesia Barat, terdengar tepuk tangan di posko operasi. Tampak juga Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar, Andi Sultan berpelukan dengan sejumlah perwira Kodam 14 Hasanuddin Makassar. Saat menyampaikan laporannya di depan kamera, Andi Sultan tampak menahan tangis haru. Kedua matanya berkaca-kaca dan kalimatnya sempat terputus sebelum dibantu prajurit TNI yang mendampinginya. Alhamdulillah, paket atau kantong jenazah 9 pukul 08.55 waktu Indonesia Tengah ditemukan, dan evakuasi tetap dilakukan sesuai dengan rencana operasi tadi malam, yakni kembali kita mengupayakan untuk evakuasi. Kami juga tetap melaksanakan misi utama dalam operasi, yaitu mencari korban, ujar Andi. Dan pada pukul 9.16 waktu Indonesia Tengah, alhamdulillah korban atau paket 10 ditemukan, ucap Andi yang menahan haru dan tak mampu melanjutkan kalimatnya untuk sesaat. Andi melanjutkan, paket yang ditemukan saat ini sedang dalam proses penanganan dan evakuasi tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, dan relawan. Selain itu, kata dia, tim SAR juga diperkuat dengan penambahan personel dari Basarnas Mamuju, Basarnas Kendari, dan Basarnas Palu yang akan melakukan proses evakuasi terhadap korban. Saat ini sedang proses evakuasi, ujarnya. Basarnas bersama seluruh unsur SAR gabungan memastikan operasi SAR akan terus dilaksanakan secara maksimal dan terkoordinasi hingga seluruh temuan berhasil dievakuasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2 korban teridentifikasi. Tim DVI telah berhasil mengidentifikasi 2 dari 10 korban kecelakaan pesawat tersebut pada Rabu 21 Januari 2026. Korban pertama yang diidentifikasi adalah pramugari bernama Florencia Lolita Wibisiono yang ditemukan tim SAR di jurang sedalam 500 meter di Gunung Bulu Saraung. Sedangkan jenazah kedua yang berhasil diidentifikasi adalah Deden Maulana yang pertama kali ditemukan tim SAR di jurang sedalam 200 meter di kawasan puncak Gunung Bulu Saraung. Deden adalah pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP yang tengah menjalankan tugas bersama 2 pegawai KKP lainnya dalam pesawat yang sama. Kedua jenazah tersebut telah diterima keluarga. Selain itu, tim SAR juga telah menyerahkan body part atau bagian tubuh korban yang ditemukan ke tim DVI di RS Bayangkara Makassar pada Rabu 21 Januari 2026. Keluarga salah satu awak kabin pesawat ATR 425-500 milik Indonesia Air Transport yang kecelakaan masih menunggu kepastian di tengah proses pencarian tim SAR gabungan. Pesawat ATR 42500 tersebut disewa oleh KKP untuk patroli udara di wilayah pengelolaan perikanan negara RI 712. Ada 10 orang termasuk pilot yang berada di pesawat tersebut. Dalam pesawat tersebut ada 2 orang pramugari atau flight attendant bernama Florencia Lolita dan Esther Aprilia S. Ayah Esther Aprilia telah mendapatkan kabar soal kecelakaan pesawat ATR 42500 pun langsung menuju posko keluarga penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Senin 19 Januari 2026. Dengan penuh harap, pria bernama Adi Saputra tersebut mengaku sempat menjalani pengambilan sampel DNA di RS Bayangkara Makassar sehari sebelumnya. Kepada Tribun Timur, ia berharap putri sulungnya tersebut bisa segera ditemukan. Ia mengatakan terakhir berkomunikasi dengan putrinya pada Jumat 16 Januari 2026 malam. Terakhir komunikasi itu Jumat malam, ujar Adi lirih. Esther, ujar Adi, saat itu tengah menjalani status standby di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dia standby di Halim kalau rute kita nggak tahu. Biasanya dari Halim ke Jogja, jelasnya.
Adi mengaku sudah 2 hari berada di Makassar untuk menunggu perkembangan pencarian. Sebelum terbang lanjut Adi, Esther sempat mengirim pesan meminta maaf kepadanya. Dia minta maaf kalau ada salah, biasanya nggak begitu, ungkapnya. Ia pun berharap semua korban bisa segera ditemukan. Kita berharap semuanya ditemukan, ujar Adi. Tim penyelamat diberangkatkan. Hari ini, Senin 19 Januari 2026, sebanyak 30 personel tim SAR gabungan yang dipimpin warga lokal diberangkatkan untuk melakukan evakuasi dan pencarian korban. Warga lokal didapuk memimpin operasi ini karena dinilai lebih mengenali medan yang dikenal ekstrim dan sulit dijangkau. Asrem Kodam 14 Hasanuddin Kolonel Inf Abi Kusnianto mengatakan, tim ini beranggotakan TNI, Polri, Polhut, Basarnas, dan warga. Mengutip Tribun Timur, mereka akan berfokus untuk menjangkau dasar jurang. 4 tim ini dari SAR, Basarnas, TNI, Polri, termasuk Polhut dan masyarakat akan fokus menjangkau dasar jurang, karena diperkirakan serpihan jatuh hingga di dasar terangnya. Kasih Ops Basarnas Makassar Andi Sultan menambahkan, pengerahan tim ini adalah untuk berfokus evakuasi korban. Jadi kita fokuskan evakuasi sambil juga melakukan pencarian, kata Andi Sultan. Evakuasi akan dilakukan via jalur darat karena tidak memungkinkan dilakukan lewat udara. Jadi kita mengambil opsi jalur masyarakat, ya jalur darat pungkasnya. Kesaksian pendaki menguatkan kalau pesawat ATR 402500 yang disewa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP memang benar jatuh di kawasan pegunungan Sulawesi Selatan Sulsel, Sabtu 17 Januari 2026. Dua pendaki itu mengaku melihat pesawat terbang rendah dan menabrak gunung hingga terbakar. Puing pesawat pun sudah ditemukan. Namun untuk kondisi 11 penumpang belum diungkap. Cukup dekat keberadaan dua pendaki tersebut dengan jatuhnya pesawat, sekitar kurang lebih 100 meter. Posisi terakhir pesawat dari data Airnav Indonesia menunjukkan berada di wilayah perbatasan Kabupaten Maros dan Pangkep. Kawasan hilangnya pesawat yang dipiloti Kapten Senior Andi Dahananto 53 tahun ini berada di kawasan pegunungan khas Gunung Bulu Sarong. Dua pendaki yang saat itu berada di puncak gunung menjadi saksi mata insiden yang diperkirakan terjadi pukul 13 WITA. Reski 20 tahun, salah satu pendaki menyaksikan ada pesawat yang terbang rendang sebelum akhirnya menghantam lereng gunung dan mengalami ledakan. Ia dan temannya, Muslimin 18 tahun pun panik karena jarak mereka hanya sekitar 100 meter dari jatuhnya pesawat, meledak dan ada api. Saya dapat serpihan yang berhamburan, ujar Reski dikutip dari tribunheaventimur.com. Ia pun segera mengambil ponselnya untuk merekam kejadian tersebut sebagai bukti awal. Cepat sekali kejadiannya, tuturnya. Reski dan rekannya pun langsung memutuskan untuk turun gunung sambil membawa kabar duka. Upaya pencarian pesawat ATR 42500 milik Indonesia Transport pun memasuki hari kedua. Basarnas dan tim gabungan berhasil menemukan serpihan badan pesawat hari ini, Minggu 18 Januari 2026 sekira pukul 8.30 WITA. Mengutip Tribun Timur.com, serpihan yang ditemukan meliputi bagian jendela, ekor, dan badan pesawat yang tersebar di beberapa titik sekitar lokasi koordinat pencarian. Tim Pasgat TNI AL berjumlah 6 orang melakukan air landat di puncak untuk menjangkau serpihan yang ditemukan, kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Atau belum? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.